Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jaya Pranata di channel saya Junior Magang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang smartband yang kemarin saya order di Shopee, smartband Lemvo LT02. Ini adalah gambarnya. Nah, ini setelah saya pakai 2 minggu, apa yang sudah saya rasakan, puas atau tidak dengan spesifikasi yang diberikan ya, nanti kita akan bahas. Nah, pertama-tama ini adalah smartbandnya Lemvo LT02 ya. Nah, masih berfungsi sampai saat ini. Nah, saya akan membahas mungkin dari ininya dulu ya, build quality-nya dulu. Build quality-nya ini bagus teman-teman. Jadi dia itu terbuat dari mungkin rubber ya. Ininya strapnya dari rubber dan yang agak kaku sih, tapi masih nyaman lah dipakai di tangan. Nah, pertama-tama mungkin ini ya, apa namanya itu, daya tahan baterainya ya. Kita akan bahas daya tahan baterainya. Nah, selama saya pakai ini, kalau di spesifikasinya itu dia itu bisa bertahan sampai dengan 8 hari ya, 8 hari kalau nggak salah. Saya lihat di video-videonya orang itu sekitar 8 hari juga. Nah, tapi yang saya rasakan dengan tidak terhubung sama smartphone saya ya, dengan HP saya ini cuman bisa bertahan di seminggu ya, seminggu dan itu pun tidak dipakai secara terus menerus. Maksudnya tidak dipakai secara terus menerus, kadang saya lepas, saya taruh aja gitu kan. Kalau dipakai secara terus menerus berarti dia lengket di tangan terus kan. Dan ini dia akan aktif kalau ada gerakan. Nah itu teman-teman, jadi bertahannya cuma sekitar 1 mingguan dengan pemakaian yang normal, mungkin pemakaian yang ketika mau tidur jam tangannya dilepas, atau ketika ada pekerjaan yang beresiko kena cairan-cairan yang asam ataupun oli atau segala macam, itu dilepas. Jadi jamnya tidak digunakan, smartbandnya tidak digunakan. Nah, jadi itu 7 harian untuk terhubung tanpa terhubung dengan smartphone. Kemudian kalau untuk terhubung dengan smartphone, sebenarnya saya belum coba sampai habis baterainya, tapi di pemakaian 1 hari itu bisa berkurang 1 bar ya. Ini ada di di gambar baterainya ini ada 4 bar teman-teman. Nah, yang kecil-kecil hijau itu sebenarnya ada 4 bar. Nah, kemungkinan kalau dipakai dengan aktif dengan smartphone, terhubung sama smartphone, mungkin sekitar 4 hari, 3-4 hari aja ini bertahannya. Karena setiap 1 hari itu akan berkurang 1 bar kalau kita terhubung dengan smartphone kita. Nah, itu ya. Nah, yang saya suka di jam ini atau smartband ini, dia tahan air teman-teman. Tahan air, mau itu dibawa berenang, mau itu dibawa mandi, itu tidak akan merusak jam ini ya teman-teman. Saya udah coba, saya sabunin, saya pokoknya saya pakailah dengan di air, itu masih bekerja dengan baik teman-teman. Nah, yang kemudian mungkin yang saya tidak suka dari smartband ini adalah ininya, tempat kita ngecasnya agak susah teman-teman. Kita harus membuka talinya, dan ini lumayan susah kalau kita itu harus pakai tenaga. Nah, dipatahkan 45 derajat ya, 45 derajat kalau itunya baru akan keluar. Dan ini juga salah, ini bukan tempat ngecasnya ya. Tempat ngecasnya itu yang satunya yang ada di strap ininya, strap pengaitnya ini. Nah, ini adalah tempat ngecas terhubung sama USB langsung teman-teman. USB maksudnya ini charger ya, charger HP kita.
Nah, pengisian baterainya itu dari 0 sampai dengan full itu memakai waktu 2,5 jam teman-teman. 2,5 jam kita cas baru dia full. Nah, kalau untuk menunya itu ada 9 menu teman-teman. Nah, cara yang pertama adalah tampilan watch face ya, watch face-nya. Nah, ini watch face-nya ini cuman ada 2 teman-teman. Jadi kalau kita mau ganti, kontrolnya kan cuma satu ini aja, dia nggak layar sentuh full, tapi di bagian sini ada bulatnya sedikit. Nah, itu adalah tempat kita sentuh dengan jari ya. Nah, dia akan menyala. Nah, kalau untuk mengganti watch face-nya kita cukup tekan ini aja. Set. Nah, maka dia akan ganti watch face-nya. Jadi itu. Nah, begitu juga yang kalau untuk kontrol yang lain ya teman-teman. Ini step penghitungan langkah, dan ini penghitungan langkahnya selama kita pakai akan terus menghitung teman-teman. Ini akan terus menghitung, dan kalau mau kita tekan ini akan begini. Ini nggak akan terjadi apa-apa ya teman-teman, cuman dia akan terus menghitung langkah kaki kita. Nah, ini juga kalori ini juga terus menghitung, dan jarak ini otomatis juga menghitung. Nah, kalau yang ini baru kita itu tekan dulu supaya dia menghitung. Nah, ini sensornya ini bekerja dengan baik ya teman-teman. Kalau pembacaannya itu kalau akurat atau tidak saya belum tes dengan alat pengetes, tapi biasanya sih saya sering ukur blood pressure saya ya sekitar sini aja teman-teman, 60 sampai dengan 80. Nah, ini kita cara mengaktifkannya, kita tekan lama sampai dia kedip gitu, baru kita tempel, tunggu sampai dengan dia bergetar teman-teman. Kalau dia sudah bergetar berarti dia sudah menghitung ya, menghitung blood pressure kita. Nah, ini terbaca 83, dan nanti akan berhenti di nah, ini udah bergetar teman-teman. Jadi blood pressure saya di 87 ya. Bagi teman-teman yang suka berolahraga, sebenarnya di sini ada menu sport ya. Menu sport di sini kita bisa menghitung jumlah langkah, jumlah kalori yang terbakar, dan juga detak jantung ya. Nah, dan satu lagi itu kita bisa menghitung lamanya waktu kita berolahraga. Itu ada stopwatch ya di bawahnya ya. Nah, ini akan mengontar terus ya, sensornya akan menghitung terus detak jantung kita. Nah, itu bisa kita aktifkan di menu sport. Nah, kalau selesai bisa tekan lama di tombol ininya ya, tombol non fisiknya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menghitung jam tidur kita. Nah, ini otomatis juga sebenarnya menghitung. Kalau diklik dia tidak akan terjadi apa-apa kayaknya. Nah, ini tidak akan bisa menghitung, dan ini kita bisa menghitung jumlah pesan ya, cuman menghitung pesan notifikasi yang masuk di smartphone kita, dan kita bisa lihat di sini, tapi tidak semua karakter bisa ditampilkan ya teman-teman. Paling cuma seperti notifikasi biasa aja bahwa ada pesan di WhatsApp. Dan kemudian yang setelahnya itu ada menu Finding My Phone ya. Nah, ini cara menggunakannya kita harus terhubung sama aplikasinya ya, terhubung sama smartphone-nya, dan smartphone tersebut sudah ada aplikasi pendukungnya, yaitu namanya kalau nggak salah Wear Health ya. Itu ada di Play Store, bisa teman-teman download. Nanti saya masukkan juga mungkin gambarnya di samping ya, cara menggunakannya. Nah, di aplikasi tersebut kita bisa melihat ya data-data dari yang sudah diambil dari smartwatch ini, seperti jam tidur segala macam per hari atau per minggu gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita aktifkan ini, kita tekan lama begitu kan, dia akan
memberi isyarat ke smartphone kita akan bergetar. Nah, kalau kita aktifkan dari smartphone kita, maka ini smart band ini akan bergetar gitu. Jadi yang mana kita aktifkan, maka nanti perangkatnya yang berlawanan akan bergetar gitu teman-teman. Kalau di smartphone kita mungkin akan berbunyi. Nah, kemudian yang menu terakhir yaitu stopwatch ya. Stopwatch ini untuk menghitung waktu lah. Nah, cara penggunaannya ya tempat satu ini aja teman-teman, tombol non fisik ini satu aja, kita tekan langsung dia menghitung. Kalau mau selesai ya udah tekan lama lagi, dia akan balik ke menu awal. Dan yang berikutnya yaitu untuk mematikan. Nah, ini untuk mematikannya kita tekan ini aja, lama-lama pasti dia akan mati. Dan untuk mengaktifkannya lagi kita tekan tombol yang bulat ini aja teman-teman, tombol non fisik yang bulat ini aja. Nah, gitu ya teman-teman. Kemarin kan saya belinya ini di Shopee itu 120.000 teman-teman. Nah, sekarang harganya bisa teman-teman lihat nih, itu cuman 86.000 teman-teman. Dan saya secara pribadi ini worth it sekali untuk teman-teman yang suka fashion smart band gitu kan, yang murah dan berkualitas lah. Saya bilang berkualitas karena memang saya akui ini tahan ya kalau untuk pemakaian saya ya, dibawa berenang, dibawa mandi lah, karena dia udah IP68 ya, jadi udah tahan air. Nah, dan untuk yang lain mungkin belum ada ya keluhan-keluhan yang lain, kecuali tempat mengecasnya ini aja agak sulit. Nah, teman-teman bisa order sekarang juga di di marketplace yaitu Shopee, di tokonya langsung ya, toko non fisiknya itu langsung di official store dari Lemfu ya, lemfu.id. Nah, ini harganya sekarang 86.000. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada yang lebih paham dibanding saya, bisa komen ya di bawah ya. Kalau ada pertanyaan juga tidak apa-apa, nanti kita akan sharing ya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah.